Di dunia ini, terdapat fenomena gaib yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ketika manusia berhadapan dengan kegaiban tersebut, mereka ketakutan dan terjatuh dalam kegelapan. Di dalam kegelapan yang begitu menakutkan, masih ada orang yang bertarung demi setitik harapan. Orang-orang memanggil mereka dengan sebutan Esper. Reigen Arataka. Reigen marah-marah. Astaga, jok apa ini, cuk? Reigen Arataka, seorang pria yang menjual jasa pembasmian hantu. Namun yang sebenarnya, dia bukanlah seorang Esper. Esper sendiri adalah seseorang yang mempunyai kekuatan psychic. Kemampuan inilah yang biasa digunakan para Esper untuk membasmi hantu yang bergentayangan. Sedangkan Reigen adalah manusia biasa. Dia tidak mempunyai kekuatan khusus, namun dia berani membuka jasa membasmi hantu karena dia memiliki partner yang bernama Shigeo Kageyama atau biasa dipanggil dengan Mob. Mob adalah seorang siswa SMP yang sejak lahir sudah dikaruniai kekuatan psychic. Dengan kekuatan itu, Mob bisa melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Dia bisa melihat hantu dan membasminya. Dia bisa terbang dan menerbangkan apapun yang diinginkannya. Dia bisa telepati. Dia bisa menggunakan pyrokinesis atau menciptakan api. Dia bisa menghancurkan apapun. Intinya, dia ini seseorang yang sangat overpower. Namun, meskipun dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, dia tetap ingin menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Dia tidak mau menggunakan kekuatannya untuk dalam tanda kutip mencurangi kehidupan. Dia tetap pergi ke sekolah seperti orang pada umumnya. Dia belajar seperti siswa pada umumnya. Dia tetap mentaati segala peraturan yang berlaku. Dan yang paling penting, dia tidak mau menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain. Hal ini merupakan didikan dari Reigen. Ketika mereka pertama kali bertemu, Reigen memberikan semacam nasihat kepada Mob. Dia mengatakan, "Mob, meskipun kau mempunyai kekuatan, namun kau masih manusia biasa. Kekuatan psychic hanyalah salah satu kelebihan dari seseorang. Tidak jauh berbeda dengan seorang atlet yang hebat dalam olahraga atau seorang pelajar yang pintar dalam hal akademik. Jadikan itu bagian dari dirimu dan jangan pernah merasa dirimu istimewa. Sifat baik adalah nilai lebih dari manusia. Cukup jadilah orang baik, itu saja." Sejak saat itu, Mob sangat menghormati Reigen. Dia sudah menganggapnya sebagai guru dan dia juga bersedia membantu Reigen dalam bisnis membasmi hantu. Kini, selain bersekolah, kegiatan Mob sehari-hari adalah bekerja paruh waktu bersama Reigen. Suatu hari, Mob merasa bosan dengan pekerjaan paruh waktunya. Biar bagaimanapun juga, pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Sebenarnya dia ingin mempunyai banyak teman dan menjalani masa-masa indah di sekolah. Dia bahkan menyukai seorang gadis yang bernama Tsubomi. Dulunya, dia berusaha membuat Tsubomi kagum dengan menggunakan kekuatan psychic. Namun di luar dugaan, Tsubomi tidak kagum sama sekali. Dia justru mengagumi orang biasa yang berusaha maksimal. Oleh karena itulah, Mob memutuskan untuk bergabung dengan klub binaraga. Selain untuk menambah teman, dia juga ingin Tsubomi mengaguminya. Setelah menjalani aktivitas yang melelahkan, Mob saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Lalu, tiba-tiba saja dia dihadang oleh seseorang bertopeng. Orang itu mengajak Mob untuk bergabung dengan sebuah sekte tertawa. Sekte ini berisi orang-orang yang bersedih atau terpuruk. Mereka berkumpul di suatu tempat hanya untuk tertawa, untuk melarikan diri dari beban hidup. Tentu saja, Mob merasa ada yang aneh dengan semua ini. Dia merasakan bahwa pemimpin dari sekte ini menggunakan kekuatan psychic untuk memaksa orang tertawa. Namun, kekuatan tersebut tidak berpengaruh terhadap Mob. Akhirnya, si pemimpin sekte menunjukkan jati dirinya yang asli. Ternyata dia adalah hantu yang merasuki tubuh manusia. Tujuannya membuat sekte ini hanyalah untuk mengumpulkan tumbal untuk dirinya sendiri. Hal ini membuat Mob mengamuk dan menggunakan 100% kekuatannya. Pada akhirnya, Ekubo, si hantu hijau, berhasil dikalahkan. Setelah itu, dia pun menjadi hantu yang baik. Mulai dari sekarang, dia akan menemani Mob kemanapun dia pergi. Cerita pun memasuki arc tawuran antar sekolah. By the way, nama-nama sekolah yang ada di anime ini diambil dari nama bumbu dan nama makanan. Ada SMP Cuka Hitam, ada SMP Saus Kacang, ada SMP Mayones, dan sekolah Mob sendiri adalah SMP Garam. Di dalam SMP Garam, terdapat sekelompok gangster yang suka sekali tawuran.
Gangster itu dipimpin oleh siswa yang bernama Onigawara. Meskipun dia adalah manusia biasa, namun dia mempunyai kemampuan Dora Crazy Diamond. Saat itu, mereka sedang bertempur dengan SMP Cuka Hitam dan berhasil menang. Namun tak lama setelah itu, SMP Cuka Hitam memanggil petarung terkuatnya yang bernama Teruki Hanazawa. Onigawara pun kalah dihajar oleh Teruki seorang diri. Kemudian, Onigawara mencoba meminta bantuan kepada klub binaraga supaya bergabung dalam tawuran. Namun, mereka semua menolak ajakan tawuran. Onigawara pun terpaksa melakukan sesuatu yang licik. Dia menjebak mob supaya terlibat dalam tawuran ini. Pada akhirnya, mob tertangkap dan dibawa ke markas SMP Cuka Hitam. Hal ini pun membuat klub binaraga mengamuk. Mereka segera pergi ke SMP Cuka Hitam untuk menyelamatkan mob. Tanpa disadari, mereka semua berhasil dihasut oleh Onigawara. Dalam sekejap, klub binaraga berhasil mengalahkan beberapa siswa. Namun semuanya berubah ketika Teruki tiba di medan pertempuran. Dia bisa dengan mudah mengalahkan semua anggota klub binaraga. Onigawara juga sempat menggunakan Dora, namun tidak berpengaruh. Tentu saja, serangan fisik biasa tidak berpengaruh, karena Teruki ternyata adalah seorang esper, sama seperti mob. Melihat apa yang dilakukan Teruki, mob menjadi cukup kesal. Teruki adalah seseorang yang menganggap dirinya istimewa melebihi orang lain. Dia seringkali menggunakan kekuatan psychic untuk mempermudah hidupnya. Dan bahkan, dia tidak ragu menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain. Teruki pun menghajar mob hingga emosinya meluap sampai 100%. Dia pun tanpa sadar mengamuk hingga menghancurkan bangunan yang ada di sekitarnya. Setelah kejadian tersebut, Teruki tersadar bahwa dia bukanlah makhluk yang istimewa. Dia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari pertempuran melawan mob. Mulai dari sekarang, dia akan berhenti menganggap dirinya istimewa dan akan menjalani hidup seperti orang pada umumnya. Kejadian ini juga membuat mob jadi lebih terkenal karena pertarungannya dengan Teruki ternyata diberitakan di TV. Kini, nama Shigeo Kageyama menjadi incaran oleh beberapa orang. Hal ini pun juga berpengaruh kepada adik mob yang bernama Ritsu Kageyama. Ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Ritsu dihadang oleh seseorang yang bernama Mitsura. Dia adalah seseorang yang memiliki laboratorium penelitian khusus kekuatan psychic. Dia berniat untuk mengajak mob ke tempatnya. Namun, dia salah orang. Dia salah mengira bahwa Ritsu Kageyama adalah Shigeo Kageyama. Kemudian, Ritsu memutuskan untuk menerima ajakan dari Mitsura. Sesampainya di sana, Ritsu dipertemukan dengan beberapa anak yang lain. Mereka adalah anak-anak yang memiliki kekuatan psychic, namun masih di level yang sangat lemah. Sedangkan Ritsu sendiri sebenarnya juga memiliki kekuatan psychic, sama seperti mob. Hanya saja, kekuatan itu masih belum bangkit. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia sangat ingin memiliki kekuatan seperti kakaknya. Perasaan inilah yang membuat emosinya meluap seiring dengan berjalannya waktu. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Ritsu bisa melihat Ekubo yang berada di rumahnya. Ini adalah tanda-tanda awal kebangkitan kekuatan psikiknya. Kemudian, Ekubo mencoba membantu Ritsu dengan cara merasukinya. Dengan bantuan Ekubo, sedikit demi sedikit Ritsu mulai bisa membangkitkan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, SMP Garam didatangi oleh gangster dari SMP Saus Kacang. Maksud dan tujuan mereka adalah mencari mob untuk ditantang bertarung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mob sudah menjadi terkenal semenjak pertarungannya melawan Teruki. Kemudian, Ritsu memutuskan untuk menghajar SMP Saus Kacang. Dia sengaja mengaku sebagai mob dan akan menghajar siapapun yang mengganggu kakaknya. Sampai pada akhirnya, dia dikeroyok oleh gangster dari semua sekolah. Tentu saja, dengan kekuatan psychic, Ritsu bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Namun tak lama setelah itu, mob datang ke tempat tersebut. Secara mengejutkan, dia meminta maaf kepada orang-orang yang sudah diajar Ritsu. Kemudian, datang lagi seorang esper yang bernama Koyama. Dia adalah salah satu anggota dari sebuah organisasi yang bernama Claw.
Claw sendiri berisi orang-orang Esper yang sangat kuat. Koyama datang ke tempat itu dengan tujuan untuk membawa mob. Namun, lagi-lagi terjadi kesalahpahaman. Dia salah mengira bahwa Ritsu adalah mob. Dan terjadilah pertempuran antara Koyama melawan mob. Seperti biasa, mob selalu menahan kekuatannya karena dia tidak mau melukai orang lain. Dia dihajar habis-habisan oleh Koyama hingga emosinya meluap sampai 100%. Seketika itu juga, keadaan langsung berbalik. Koyama kini dihajar habis-habisan oleh mob. Namun, Koyama masih memiliki senjata terakhir. Dia menggunakan semacam cairan yang khusus dibuat untuk membuat Esper pingsan. Pada akhirnya, Koyama berhasil melarikan diri dengan membawa Ritsu. Setelah itu, mob dirawat oleh Teruki dan Ekubo. Setelah dia tersadar, mereka akan bekerja sama untuk menyelamatkan Ritsu. Kemudian, mereka bertiga segera bergegas menuju ke markas musuh. Mengetahui hal ini, Koyama segera bergegas menghadang mereka. Namun kali ini, mob sudah tidak menahan diri lagi. Dia akan menghajar siapapun yang menghalangi jalannya. Akhirnya, Koyama pun bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Setelah itu, mereka berpencar untuk mencari Ritsu. Namun sayang sekali, berpencar ternyata bukan keputusan yang tepat. Mereka bertiga pun kalah dan berhasil ditangkap oleh musuh. Sementara itu, Reigen saat ini juga sedang menuju ke markas Claw. Dia mengetahui lokasi tersebut dari GPS dari handphone milik mob. Reigen sendiri sebenarnya tidak mengetahui bahwa dia sedang menuju ke markas organisasi Esper. Dia hanya ingin mencari mob, cuma itu saja. Kemudian, dia berpura-pura sebagai bos organisasi. Dia berhasil menipu para Kroco dengan hanya menggunakan kemampuan bicaranya. Untuk sementara, dia bisa memasuki markas musuh tanpa hambatan. Tak lama kemudian, dia pun sampai di tempat mob dan kawan-kawan. Namun, di saat yang sama, mereka juga dihadang oleh para petinggi organisasi. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Teruki, Ritsu, dan Ekubo, mereka semua kesulitan melawan musuh. Melihat teman-temannya menderita, mob sampai kehilangan kendalinya. Saat ini, dia akan membuang prinsipnya demi melindungi teman-temannya. Dia hampir sampai di tahap tidak apa-apa membunuh orang lain demi melindungi teman-teman yang berharga. Namun, semua itu bisa dicegah oleh Reigen. Dia tidak mau jika mob kehilangan kendali dan berubah menjadi monster. Lalu secara mengejutkan, semua kekuatan mob berpindah kepada Reigen. Semua rasa amarah dan perasaan dendam merasuk ke dalam tubuh Reigen. Kini yang tersisa hanyalah perasaan lega dan rasa syukur karena dia memiliki guru yang baik. Setelah itu, semua serangan musuh sama sekali tidak mempan terhadap Reigen. Reigen sendiri juga hanya bertahan dari serangan musuh. Dia sama sekali tidak berniat untuk membunuh lawannya. Dia mencoba untuk membuat lawannya tersadar bahwa memiliki kekuatan psikik tidak menjadikan seseorang spesial. Reigen menyadari bahwa musuh yang ada di hadapannya hanyalah orang-orang yang menginginkan validasi atau pengakuan. Jika mereka ingin diakui, maka yang seharusnya mereka lakukan adalah menjadi orang baik. Contohnya seperti mob. Meskipun dia memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat, namun dia tetap menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Pada akhirnya, mereka semua pun tersadar. Namun, masih ada satu orang yang menolak kenyataan tersebut. Dia masih menganggap bahwa dirinya berada di level yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Lalu secara mengejutkan, dia dihajar oleh So Suzuki. So adalah anak dari pemimpin tertinggi organisasi. Setelah mengamati pertempuran dari kejauhan, dia pun memutuskan untuk membubarkan divisi ini. Namun, hal ini bukanlah akhir dari organisasi, karena masih ada divisi lain yang berisi Esper yang jauh lebih kuat. Ditambah lagi, bos tertinggi dari organisasi masih belum menampakkan diri. Pertempuran akhirnya selesai sampai di sini. Untuk sementara waktu, Reigen dan kawan-kawan berhasil kembali menjalani hidup dengan tenang. Setelah semua kejadian itu, Ritsu, Mob, dan Teruki kembali bersekolah seperti biasanya. Sedangkan Reigen juga kembali menjalankan bisnis pengusiran hantu. Tentu saja masih dibantu oleh Mob sebagai ujung tombak perusahaan. Semua orang melakukan kesibukannya masing-masing dengan tenang. Sampai pada suatu hari, bos tertinggi organisasi Claw mulai bergerak.
organisasi Claw dipimpin oleh seorang esper yang bernama Toichiro Suzuki. Dia secara terang-terangan mengatakan bahwa dia akan menguasai dunia. Setelah mengumumkan rencananya, salah satu anggota bernama Shimazaki ditugaskan untuk menculik Perdana Menteri. Shimazaki memiliki kekuatan teleportasi, jadi menculik seseorang adalah tugas yang sangat mudah. Sementara itu, So Suzuki tiba-tiba berkunjung ke rumah Mob. Pada saat itu, Mob sedang tidak berada di rumah. Di luar dugaan, ternyata So ingin melawan ayahnya. Kemudian, dia meminta bantuan Ritsu dan membawa keluarganya ke tempat yang aman. Setelah itu, dia membakar rumah keluarga Kageyama dengan tujuan untuk memancing amarah Mob. Namun, hal ini dilakukannya tanpa sepengetahuan Ritsu. Tak lama kemudian, ketika Mob sampai di rumah, dia melihat rumahnya terbakar habis. Mob hampir kehilangan kendali, namun Ekubo berhasil menenangkannya. Dia mengatakan bahwa jasad yang terbakar tersebut adalah jasad palsu. Dia berhasil meyakinkan Mob bahwa keluarganya pasti masih hidup. Tak lama kemudian, Koyama, si mantan anggota Claw, mengajak Mob menuju ke suatu tempat. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Reigen dan beberapa mantan anggota lainnya. Ternyata mereka semua berniat untuk bekerja sama untuk melawan Toichiro Suzuki. Pertempuran besar akan segera dimulai. Keesokan harinya, Mob dan kawan-kawan segera menuju ke markas musuh. Mereka semua berpencar dan masing-masing menghadapi pertarungannya. Teruki, Ritsu, beserta teman-teman lainnya sedang berusaha melawan Shimazaki. Meskipun dia dikeroyok banyak orang, tetap saja dia sangat sulit dikalahkan. Namun, semuanya berubah ketika dia merasakan energi kekuatan milik Mob. Seketika itu juga, dia langsung menyerah karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Mob. Setelah itu, Mob segera bergegas menuju ke tempat Toichiro. Dia meminta teman-temannya untuk tidak mengikutinya. Dia akan pergi sendirian saja. Sesampainya di markas utama, dia dihadang oleh anak buah Toichiro yang bernama Serizawa. Dia adalah orang terkuat sekaligus yang paling dipercaya oleh pemimpin. Di tengah-tengah pertarungan ini, Mob menyadari bahwa Serizawa adalah orang yang mirip dengannya. Sebenarnya, dia adalah orang yang kesepian saja. Sejak kecil, dia tidak memiliki teman karena semua orang takut dengan kekuatan psychic-nya. Kemudian, dia bertemu dengan Toichiro dan merasa nyaman karena ternyata ada orang lain yang sama sepertinya. Mob mengerti dengan semua itu. Mereka sama-sama orang yang kesepian. Hanya saja, Mob beruntung karena dia bertemu dengan orang baik seperti Reigen. Lalu, ketika Serizawa menyerang dengan seluruh kekuatannya, Mob bisa dengan mudah menyerap energi tersebut. Kemudian, energi tersebut dikembalikan kepada Serizawa. Namun, bukan dengan maksud menyakiti, melainkan dengan maksud mengulurkan tangan sebagai teman. Pada akhirnya, Serizawa tersadar dan di saat itu juga dia keluar dari organisasi. Setelah itu, Mob bergegas menuju ke pertarungan selanjutnya, yaitu melawan Toichiro. Di sana, dia juga bertemu dengan Sho yang sudah terluka parah. Sebagai anak yang baik, Sho sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan ayahnya. Toichiro adalah seseorang yang terlahir dengan kekuatan yang sangat besar. Seiring dengan pertumbuhannya, dia mulai menganggap dirinya sebagai makhluk mutlak atau makhluk sempurna. Mengetahui bahwa tidak ada orang yang selevel dengannya, muncullah keinginan untuk menguasai dunia. Sekali lagi, semua konflik yang terjadi disebabkan oleh keangkuhan, menganggap diri sendiri spesial, sedangkan orang lain dianggap sampah. Mob sangat mengerti dengan apa yang dirasakan Toichiro. Sangat disayangkan Toichiro jatuh ke dalam kegelapan. Mungkin karena tidak ada orang yang membimbingnya ke jalan yang baik. Berbeda dengan Mob yang sejak dini sudah dibimbing dengan baik oleh Reigen. Pertarungan pun mencapai titik klimaks. Toichiro mengeluarkan 100% energinya hingga menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar. Namun, Mob masih belum menyerah. Dia berusaha untuk menyerap semua energi milik Toichiro. Pada akhirnya, Mob berhasil merubah ledakan kolosal tersebut menjadi sayur brokoli raksasa. Setelah semua kejadian itu, akhirnya organisasi Claw berhasil dikalahkan. Toichiro kini tersadar dan bersedia menebus semua kesalahannya. Sedangkan mantan anggota yang lain mulai sekarang akan menjalani kehidupan secara normal. Mereka semua sudah berhenti bergantung dengan kekuatan psychic.
Para esper di seluruh dunia juga sudah berhenti menganggap manusia biasa sebagai makhluk rendahan. Kini, semua orang sudah selevel atau sederajat. Dunia pun menjadi aman, damai sentosa. Mob Psycho selesai.